Tersiar kabar, warga dari sejumlah desa yang terpaksa meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran yang mereka cintai di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara bukan hanya terasa mengejutkan. Hati nurani kita sesama warga Indonesia pun ikut terusik. Secara geografis, Kabupaten Nunukan memang berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia. Menilik sosiologis dan historis pun, mayoritas penduduk di dua negara yang berbeda ini berasal dari rumpun yang sama, yakni masyarakat Dayak yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun benarkah hijrah warga hanya sebatas untuk mencari nafkah yang lebih baik atau sekedar mengunjungi kerabat mereka? Lantas bagaimana dengan mereka yang melepas status mereka sebagai warga negara Indonesia untuk kemudian menjadi warga negara Malaysia? Hal ini jelas mengundang setumpuk pertanyaan. Apa yang sesungguhnya terjadi di salah satu beranda di negeri ini? "69 tahun sudah udara kemerdekaan dihirup. Namun manisnya kue kemerdekaan tak kunjung merata dinikmati. Terlebih bagi mereka yang secara turun-temurun hidup dan tinggal di wilayah perbatasan dan masih terisolir. Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menjadi salah satu di antaranya. Sulitnya menjangkau kecamatan yang terdiri dari puluhan desa yang terpencar-pencar di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia ini memaksa kebanyakan mereka menggantungkan hidup pada alam. Setidaknya tak kurang dari 20 jam untuk bisa mengakses desa Tolumbis yang menjadi desa terakhir yang bisa dilalui oleh perahu longboat. Itu pun bisa lebih jika kondisi debit air sungai Sembakung yang menjadi urat nadi transportasi warga Lumbis Ogong sedang surut. Awalnya Kecamatan Lumbis ini sebelum kemerdekaan itu jumlah kampungnya itu sekitar 89 desa. Nah, setelah pemekaran definitif tahun 1967 Kecamatan Lumbis memisahkan diri dengan Kecamatan Sembakung, dihitung hanya tinggal 77 desa. Jadi yang 12 desanya, 12 kampungnya itu sudah tidak ada. Nah, kebetulan letak desa-desa ini berada di wilayah-wilayah perbatasan. Wilayahnya ada, orang-orangnya ada yang masuk ke desa-desa lain di wilayah Indonesia, ada sebagian yang kebetulan menyelamatkan diri ke Malaysia. Mereka ini ke sebelah hanya untuk mencari pekerjaan dan mencari makan. Kos yang kita harus keluarkan, kalau kita dari Nunukan sampai ke Tolumbis itu, mungkin satu kali perjalanan itu kita membutuhkan biaya 10 juta sampai 15 juta. Karena harga minyak kami di sini sudah naik sekarang ini, sudah mencapai 17.000 1 liter. Nah, ini yang membuat semua harga barang, semua kebutuhan dasar masyarakat itu menjadi naik. Perjalanannya itu Pak, medannya lebih gawat dan berbahaya. Dan semua orang yang setiap menaksi di situ, banyak juga yang korban. Mahal ke sana itu karena itu risiko. BBM ini kan masih meningkat terus, jadi pendapatan di sana tidak ada dan untuk peluang perkebunan pun tidak ada dan bisnis untuk menjual ke sini jauh juga. Mau kita berkebun ke Panas dan Tolumbis, kita mau jual ke Mensalong, sapat busuk. Konsekuensi biaya tinggi menjadi kondisi mutlak yang mau tidak mau harus dihadapi bagi tak kurang dari 5.900 warga Lumbis Ogong dalam menempuh liku-liku menuju impian sejahtera di atas tanah kaya raya warisan nenek moyang. Dan sialnya lagi, tak semua warga beruntung mengantungi cukup modal pengetahuan, apalagi uang untuk mengubah nasib mereka yang masih jauh terbelakang. Kalau menghidupi keluarga ini kan maklum orang di sini orang pedalaman lah kan, jadi orang di hulu, jadi sulit kami untuk mencari nafkah sehari-hari, apalagi kalau kami mencari uang untuk sekolah. Itu saja kehidupan kami di sini, jalan di hutan, berburu, dapat babi, payau, kami bikin kasih garam, ada orang Malaysia beli, maupun siapa orang ada tamu-tamu
ada anunya, misalnya kawinan. Jadi mereka beli sama kami itu kalau dia sampai 1 tong itu 300 diorang beli. Mau kita pergi ke Mensalong cari keraja. Tidak ada juga keraja di situ. Itulah kekurangan di sini, misalnya lampu nggak ada, misalnya perkabun pun nggak ada di sini. Kalau ini ada lampu maupun tower kayak itu, senang kita berhubungan sama masyarakat di sana. Sudah lama Pak, sejak zaman kemerdekaan, zaman Belanda memang di tempat kita ini tidak pernah dibangun listrik. Menilik pada fakta, persoalan di Kabupaten Nunukan bukan masalah sederhana. Bagaimana bisa perhatian negara begitu timpang terhadap persoalan masyarakat perbatasan yang menjadi benteng paling depan dalam menjaga eksistensi serta kehormatan bangsa. Terkonsentrasinya perhatian pemerintah pusat yang selama ini cenderung mengalah ke wilayah dengan akses mudah, populasi penduduk besar serta potensi sumber daya yang dianggap lebih potensial, tak jarang menepikan daerah-daerah terpencil khususnya di kawasan perbatasan. Setidaknya inilah fakta yang terjadi dalam rentang puluhan tahun sejak Republik ini berdiri. Sudah barang tentu pemerintah menaruh kepedulian soal ini. Namun hal apakah yang membuat gerak roda ekonomi demi menggapai hidup yang lebih layak berjalan begitu lamban? Jangankan tower telekomunikasi, tiang penyangga aliran listrik pun tak satu pun yang tampak di kawasan perbukitan yang berada 1.300 meter di atas permukaan laut ini. Ironisnya, kondisi bertolak belakang, yakni terjaminnya kebutuhan dasar serta akses memadai justru dirasakan saudara-saudara serumpun mereka yang berwarga negara Malaysia dan tinggal berdekatan di garis perbatasan. Kondisi terbelakang yang demikian memprihatinkan di salah satu ruas beranda negeri Ibu Pertiwi ini pun akhirnya sedikit banyak menggugah sebagian masyarakat untuk beranggapan bahwa tanah di negeri jiran jauh lebih menjanjikan untuk menggapai masa depan ketimbang di negerinya sendiri. Banyak anak-anak kami yang sudah sekolah di SMP dan SMA tidak mendapat pekerjaan dan mereka keluar negeri. Dan sampai sekarang juga mereka tidak bisa kembali dan menjadi warga di negara tetangga kita, Malaysia. Kalau kita melihat kondisi kesejahteraan masyarakat yang ada di Malaysia, mereka ini sudah mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, seperti contoh listrik, kemudian fasilitas kesehatan, pendidikan, komunikasi dan sebagainya, kemudian jalan. Mereka di sana, kalau kita sampai ke sana melihat kondisi jalan ini sangat baik. Sementara di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong ini sampai saat ini untuk kita jalan tanah aja kita belum punya. Sementara di Malaysia ini mereka sudah pakai hot mix semuanya. Kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan mereka tidak merasa sulit. Bahkan tidak segan-segan pemerintah Malaysia itu menurunkan helikopter apabila ada masyarakatnya yang memang sakitnya sangat parah untuk dibawa ke rumah sakit besar di wilayah Malaysia. Pemerintah naik pergi lihat di sini kan ada rumah. Perhal satu rumah itu ada 4 keluarga. Siapa yang mampu itu saja bisa membuat rumah. Tapi yang keluarga lain masuk di situ. Orang banyak isinya tiada. Pemerintah jangan melihat luar, harus di dapur dilihat karena dapur itu banyak kekurangan. Kalau tidak pemerintah mengingat masyarakat di perbatasan, tidak usahlah dibantu kalau dia ingat. Baik kami pergi Malaysia. Ya itu kan bahasa luapan daripada kekecewaan. Makanya kalau mereka mengeluh itu wajar saja karena memang akses ke sana masih sangat terbatas. Kalau memang masalah ini masalah pembangunan yang belum
maksimal di sana, kita akui bahwa memang pemerintah daerah belum maksimal sampai ke sana karena Nunukan ini saking luasnya, ya sehingga pemerataan kita ya sudah sampai seperti itulah. Miskinnya perhatian pemerintah terhadap warga sudah barang tentu akan menuai masalah lebih pelik, terlebih di kawasan perbatasan yang rentan sengketa. Belum lagi faktor kebocoran sumber daya alam, hingga terkikisnya nilai-nilai kebangsaan yang rawan timbul akibat pengaruh negara tetangga. Beban pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia, kian bertambah. Effort ekstra mutlak dilakukan agar pemerataan kesejahteraan tak hanya menjadi retorika belaka. Saya sering menyebutnya dengan 4 zaman. Zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi sekarang ini. Di wilayah perbatasan ini jalan tanah pun belum ada. Kami merasa perhatian itu ada, tetapi sangat minim. Seperti kita ambil contoh tenaga medis, dokter, kemudian infrastruktur yang lain. Kami di perbatasan ini, apakah karena memang kos harganya terlalu tinggi, sehingga program-program pembangunan pemerintah tidak sampai di sini sepenuhnya, atau memang pemerintah mengucilkan wilayah perbatasan ini dengan kondisi apa adanya. Jadi begini, kalau sentra-sentra pelayanan yang sifatnya mendasar kita sudah mulai, termasuk sekolah-sekolah, kesehatan, itu ya. Tapi kalau mungkin infrastruktur itu kita akui memang betul masih perlu kita genjot lagi, lebih banyak lagi ke depan. Bagi kita di perbatasan ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita mensejajarkan diri dengan negara tetangga. Jadi baik dari segi kesejahteraannya maupun dari segi pemenuhan kebutuhan yang lain. Kenapa demikian? Karena kalau selama kebutuhan mereka masih dari negara tetangga, kita tidak berani jamin nanti suatu saat ke depan mereka berpikir aneh-aneh atau membanding-bandingkan antara Nunukan ini dengan Malaysia misalnya. Harapan kebanyakan rakyat Indonesia sesungguhnya sederhana. Bisa bekerja layak untuk melestarikan keturunan, serta bebas dari kekhawatiran melewati jalan gelap, antrian panjang BBM, atau obat dan sekolah yang sulit dijangkau. Pertanyaannya kemudian adalah, masih adakah harapan itu di benak mereka? Atau justru himpitan hidup yang telah menggerus ingatan bahwa ada negara yang sepatutnya memperhatikan nasib mereka? Kepemimpinan nasional yang baru dibawa Presiden Joko Widodo sedikit banyak membuka celah harapan baru. Adanya perubahan paradigma dari pendekatan keamanan yang bergeser pada pendekatan kesejahteraan digadang-gadang mampu menjadi solusi cepat. Formula apa yang dirasa paling ideal untuk memenuhi harapan masyarakat di Nunukan yang resmi menjadi kabupaten sejak tahun 1999 silam ini? Saat sentuhan program pembangunan di daerah perbatasan mulai dari infrastruktur, pemberdayaan potensi daerah, pendidikan, serta pelayanan sosial yang minim, sudah barang tentu menjadi ganjalan besar dalam menggerakkan roda ekonomi. Dan akan semakin melemahkan daya saing wilayah masyarakat perbatasan, khususnya Lumbis Ogong dibanding saudara-saudara mereka di belahan bumi Nusantara yang lain. Janji kepedulian yang telah puluhan tahun mereka dengar sudah selayaknya terwujud demi menciptakan generasi penerus yang tangguh, baik soal fisik, mental maupun intelektual dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harapan kami dengan pemerintah sebenarnya Pak harus diperhatikan, disamakan. Jangan hanya di kota aja diperhatikan, tapi kami yang di pelosok sini Pak. Tidak diperhatikan, kurang perhatian Pak, bukan tidak diperhatikan. Nah, beginilah kondisi kami Pak, sekolah di sini. Apa adanya, itulah kami lakukan Pak. Nah, sebenarnya anak-anak di sini Pak semangat untuk bersekolah. Mudah-mudahan Bapak Jokowi nanti tidak melupakan sekolah-sekolah yang di pelosok seperti kami di sini. Memang masyarakat saya di perbatasan ini berharap banyak dengan pemerintahan yang baru.
karena pemerintahan baru ini ada komitmen bahwa kabinet yang disebut ini kabinet kerja, kami mengharapkan pekerjaannya ini sampai di wilayah perbatasan, termasuk daerah-daerah lain yang ada di wilayah Indonesia ini. Dan kami memang berharap semua infrastruktur atau hal-hal yang mendasar bisa dapat diperhatikan dan bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga nanti masyarakat di perbatasan ini tidak lagi merasa cemas dan tidak cemburu dengan kondisi yang ada di wilayah Malaysia. Memang mungkin kita sudah harus mensejajarkan antara aspek prosperity dengan security. Kenapa? Khusus kita di perbatasan ini, bagaimana mau kita aman kalau kesejahteraannya sendiri tidak terjamin. Jadi kita harapannya adalah berbanding lurus antara security dan prosperity, sehingga masyarakat kita ada di perbatasan ini tidak merasa bahwa negara tetangga jauh lebih baik daripada negara kita. Jadi kalau kebijakan dari Pak Presiden kita bahwa akan dibangun dari luar, itu tepat sekali, karena sesungguhnya nunukan inilah dari luar, inilah beranda depannya negara Republik Indonesia yang kami pemerintah daerah sangat mendukung. Gaung harapan masyarakat perbatasan tak pernah surut menembus laut, bukit, dan belantara hutan sebagai bukti kecintaan pada NKRI. Begitupun cita-cita luhur Pancasila dalam menciptakan Indonesia yang berkeadilan, di mana setiap jiwa tak hanya diharuskan memenuhi aturan negara, namun juga mempunyai kesempatan yang sama dalam menggapai kehidupan yang layak. Kalau menghidupi keluarga ini kan maklum orang di sini orang pedalaman lah kan, jadi orang di hulu, jadi sulit kami untuk mencari nafkah sehari-hari, apalagi kalau kami mencari uang untuk sekolah. Kami kepingin menjadi anak kami yang setinggi-tinggi sekolah, tapi orang tua kami tidak sanggup. Harapan kami Pak, apabila akses ini Pak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, tentu pertama anak-anak kami bisa disekolahkan ataupun mereka bisa bekerja, dan juga mereka juga nanti akhirnya tidak kalah dengan anak-anak atau generasi di kota. Mau kita pergi ke Mensalong cari kerja, tidak ada juga kerja di situ. Coba pemerintah tahu kan bikin perkebunan di sini, jadi supaya masyarakat kami di perbatasan ini ada kerja lah di sini sudah. Apabila ada perkebunan, masyarakat di sini senang dia kerja, senang cari uang. Bertani, berkebun untuk perutnya sendiri. Jadi kami orang tua-tua dulu tidak tahu di mana ke usaha. Lihat aku punya atap rumah seperti kandang sapi saja tuh. Jadi saya minta itu saja saya ingin cakap. Kemandirian masyarakat mutlak dibangun. Sekecil apapun potensi layak untuk digali. Namun rakyat tidak bisa bertindak sendirian. Dan adalah tanggung jawab negara untuk mengurusi nasib setiap warganya tanpa memandang siapa dan di mana mereka berada. Tanahku, negeriku yang ku cintai.